Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua baik-baik, aman dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, tanggal 18 Juli 2020, kita boleh kembali lagi berjumpa untuk sesi perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terus mengasihi kehidupan kami hingga pada pagi ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami sungguh menyadari itu semuanya bukan karena kuat, bukan karena kami. Itu semata-mata karena kasih dan kekuatan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur Bapa. Dialah yang Engkau yang terus menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu, dan kebenaran-kebenaran-Mu. Terlebih secara khusus pada pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami dapat memenuhi kehendak-Mu dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terpujilah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Kali ini kita tiba di 1 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai 20 dengan dua perikop. Perikop yang pertama adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim yang berpura rendahkanlah dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Haleluya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Selanjutnya dikatakan, rendahkanlah dirimu. Ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Haleluya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau menegakkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Haleluya. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, ya, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini.
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak aku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Haleluya. Tetapi ada beberapa orang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Apakah yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang terus merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Nah, dari pembacaan ini ada dua perikop. Yang pertama adalah Tuhan adalah satu-satunya. Kenapa sampai Paulus menuliskan hal ini? Satu-satunya hakim dikatakan. Karena dikatakan ada beberapa, ya kita baca ulang. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Haleluya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dipercayai. Jadi mereka ini pelayan-pelayan Tuhan ternyata dipercayai. Dipercayai oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memanggil. Haleluya. Nah, makanya dikatakan di sini, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ada rahasia Allah yang dipercayakan kepada rasul-rasul, Paulus dan teman-teman, dan kepada kita juga hari-hari ini yang telah dipanggil. Haleluya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dipercayai, dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Paulus mengatakan bahwa dia pun sendiri tidak menghakimi dirinya. Haleluya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Yang menghakimi adalah Tuhan. Tidak ada hak manusia untuk saling menghakimi. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Jadi dikatakan sini hakim satu-satunya adalah Tuhan. Tidak boleh kita saling menghakimi. Karena setiap hamba Tuhan, para rasul atau siapapun yang diutus oleh Tuhan, mereka adalah kepercayaan Tuhan. Haleluya. Karena itu tidak boleh kita menghakimi mereka. Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyambung lidah Tuhan, untuk menyampaikan suara kebenaran, Injil kerajaan, Injil keselamatan. Haleluya. Tidak ada yang berhak untuk menghakimi sesamanya. Hanya Tuhan dikatakan. Tuhan satu-satunya hakim. Malah Paulus sendiri berkata bahwa dirinya sendiri pun dia tidak menghakimi. Haleluya. Saya berharap kita semua yang ada jangan sampai menghakimi sesama kita. Haleluya. Dialah Tuhan yang berurusan dengan mereka. Tapi tugas kita adalah mendengar apa yang diberitakan, apa yang disampaikan.
Yaitu kepercayaan Tuhan yang ada di mereka sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai utusan-utusan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya katakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diri sendiri dan Apolos, karena kamu dikatakan supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang tertulis, ya, supaya jangan ada antara kami yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Haleluya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima. Jadi katakan saling merendahkan diri satu dan lain. Haleluya. Jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Beda-bedakan. Haleluya. Haleluya. Kamu telah kenyang. Ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian. Bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Haleluya. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Haleluya. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjauh dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Haleluya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu penduduk dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan padamu. Haleluya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuruti dalam Kristus. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Akan tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan memilikinya, maka aku akan tahu bahwa bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang perbuatan mereka. Haleluya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Haleluya. Inilah penyampaian Paulus, dikatakan itu saling merendahkan dirimu. Haleluya. Dari perikop ini kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Haleluya. Supaya mereka rendah hati, rendahkanlah dirimu, ya. Rendahkan hati. Haleluya. Nasihat juga yang sama datang kepada kita hari ini. Dari jemaat, di dalam kita berada, kita harus saling rendah hati satu dengan lain, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Banyak dikisahkan tadi itu, bagaimana pengalaman mereka dalam pelayanan. Mereka dikatakan lapar, haus, telanjang, marah, tapi dikatakan mereka melakukan pekerjaan tangan yang berat. Haleluya. Kalau ketika mereka dimaki, mereka memberkati, luar biasa. Haleluya. Jadi hamba-hamba Kristus ini hamba-hamba yang rendah hati. Dan Tuhan sudah percayakan Injil untuk diberitakan di seluruh dunia. Nah, saya percaya kita semua yang telah dipanggil Tuhan,
Tuhan lebih mengenal hati kita. Haleluya. Percaya setiap yang orang-orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang Tuhan sudah kenal hatinya. Makanya jangan dikatakan tadi, jangan menghakimi diri sendiri. Tuhanlah yang berperkara dengan orang-orang yang mungkin menghakimi kita. Haleluya. Urusan kita adalah melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan. Karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan setiap panggilan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kira ini yang bisa kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan tugas aktivitas. Mari kita berdoa sebelum. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat nasihat firman-Mu. Bahwa Engkau adalah satu-satunya hakim, kami tidak berhak untuk menghakimi satu dan lain. Engkau lah hakim yang adil, yang mengerti bahkan sampai ke dalam batin kami, bahkan sum-sum kami. Tidak ada yang sesembunyi daripada-Mu, semuanya telanjang terbuka. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuntun kami, tolong kami Bapak, sempurnakan kami, sehingga kami semakin mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terpuji namamu, Engkau yang menyelesaikan kami untuk rendah hati satu dengan lain, sehingga kemudian boleh nyata. Terpuji namamu buat pagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang menyatakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Shalom.